Pernah kepikiran gak sih di dalam benda-benda sehari-hari yang kita pakai, ternyata ada keajaiban rekayasa yang tersembunyi? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia-rahasia itu. Kamera, sensor orientasi di HP, sama microwave. Kelihatannya beda banget kan? Tapi mereka semua punya satu rahasia yang sama. Dan rahasianya adalah semuanya bisa ada berkat penguasaan kita atas sifat-sifat paling dasar dari elemen kimia. Sekarang kita bakal coba intip ke balik layar buat mengungkap pemikiran-pemikiran jenius yang kadang rasanya kayak sihir yang bisa mengubah bahan mentah biasa jadi teknologi super canggih. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas soal menangkap cahaya pakai silikon. Terus, masih dengan silikon, gimana caranya kita bisa merasakan gravitasi. Abis itu, kita ke dapur buat lihat cara masak pakai gelombang radio. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam elemen-elemen inovasi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mari kita bedah jantung dari setiap kamera digital. Selembar silikon super kecil yang tugasnya mengubah cahaya jadi gambar. Nah, buat ngerti seberapa kerennya kamera digital, kita harus lihat dulu cara kerja yang lama, pakai film. Itu ribet banget, pakai proses kimia. Kamera digital jauh lebih pinter, tugasnya dipecah. Sensor silikon fokus nangkep gambar, terus bagian elektronik yang merekamnya. Disinilah kejeniusannya dimulai. Sihir di baliknya itu namanya efek fotolistrik. Gampangnya gini, setiap piksel di kamera itu kayak panel surya super mini. Dia ngukur seberapa terang cahaya dengan ngitung elektron yang muncul. Makin terang cahayanya, makin banyak elektronnya. Sesimpel itu. Dan yang gila, ide yang sekarang jadi dasar teknologi kita ini, dulu tuh dianggap radikal banget loh. Ada fisikawan hebat, Robert Millikan, yang bilang teori Einstein ini berani bahkan bisa dibilang sembrono. Lucunya, justru dia sendiri yang akhirnya ngebuktiin teori itu benar. Kebayang gak tuh? Tapi kan tahu teori aja nggak cukup. Bikin alatnya itu cerita lain. Percobaan pertama bikin sensor digital itu gagal total. Mereka coba sambungin tiap piksel pakai kabel, dan hasilnya malah jadi berisik secara elektronik. Gambarnya hancur, dan makin banyak pikselnya, makin kacau balau gambarnya. Terobosannya datang dari alat yang namanya Charge Coupled Device atau CCD. Solusinya jenius banget, nggak pakai kabel. Jadi cara kerjanya itu persis kayak barisan ember pemadam kebakaran. Pertama, cahaya ditangkap jadi muatan elektron di sumur piksel. Terus muatan itu dioper, digeser ke piksel sebelahnya, baris demi baris, sampai akhirnya nyampe di ujung dan dibaca sama kamera. Keren banget kan? Dan lihat angka ini, 99,99995%. Ini nunjukin betapa elegan dan efisiennya desain CCD, hampir sempurna. Artinya, nyaris nggak ada informasi gambar yang hilang selama proses oper-operan tadi. Nah, inilah rahasia kenapa foto dari HP kamu bisa tajam dan jernih banget. Oke, kehebatan silikon ternyata nggak cuma sampai di situ. Elemen yang sama yang bisa melihat cahaya ternyata bisa juga merasakan gravitasi. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Alat yang ngerjain ini namanya akselerometer. Konsep dasarnya simpel banget. Bayangin aja ada beban yang digantung di ujung pegas. Tarikan gravitasi bikin pegasnya melar kan? Nah, seberapa jauh pegas itu melar, itu yang ngasih tahu kita arah tarikannya. Tapi ya jelas, di dalam HP kita nggak ada pegas beneran. Ide sederhana tadi dikecilin ke skala yang gila-gilaan kecilnya. Pakai teknologi namanya MEMS, Sistem Mikroelektromekanis. Semuanya diukir dari sepotong silikon. Jadi gimana caranya bikin mesin super kecil yang bisa gerak dari silikon padat? Jawabannya itu proses yang kayak origami kimia. Pertama, silikonnya ditutupin pakai semacam topeng pelindung yang udah ada polanya. Terus bahan kimia dipakai buat mengikis bagian silikon yang nggak ketutup. Setelah topengnya dicuci bersih, yang tersisa adalah struktur 3 dimensi super rumit yang bisa bergerak bebas. Jenius! Oke, cerita terakhir kita. Kita pindah dari HP di kantong ke microwave di dapur. Siapa sangka di dalamnya itu ada teknologi yang mestinya udah kuno. Microwave kamu itu alat modern kan? Gimana kalau sebenarnya itu mesin waktu? Sebuah peninggalan dari era teknologi yang udah kita lupain? Ya, bisa dibilang gitu. Karena jantung dari microwave itu bukan microchip canggih, tapi tabung vakum berdaya tinggi.
Loh, kok pakai teknologi jadul? Nah, ini poin pentingnya. Kalau urusannya menghasilkan daya mentah yang super besar, tabung vakum itu masih juaranya, ngalahin elektronik modern. Gampangnya, microchip itu jago buat berpikir, tapi tabung vakum jago buat berteriak. Gelombang super kuat inilah yang masak makanan kamu. Prosesnya namanya pemanasan dielektrik. Intinya, gelombang ini bikin molekul air di makanan kamu itu getar dan muter-muter heboh, miliaran kali per detik. Nah, gesekan dari gerakan gila-gilaan inilah yang jadi panas. Kalian bahkan bisa buktiin sendiri adanya gelombang ini di rumah loh. Coba deh ambil selembar keju, taruh di piring, tapi matiin piring putarnya. Panasin sebentar, nanti kalian bakal lihat ada titik-titik yang meleleh dan ada yang enggak. Nah, itulah bukti nyata adanya titik panas dan dingin dari gelombang energi di dalam oven. Tabung vakum ini namanya magnetron, dan cara kerjanya pinter banget. Pertama, elektron dipanasin dan dikeluarin. Terus, ada magnet kuat yang maksa elektron ini muter-muter. Nah, pas elektron yang muter ini lewat di dekat rongga-rongga tembaga, terjadilah getaran atau osilasi. Prosesnya mirip kayak kita niup ujung botol buat ngeluarin suara. Bedanya, yang keluar di sini bukan suara, tapi gelombang mikro yang super kuat. Oke, kita udah lihat kamera, akselerometer, dan microwave. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua kisah rekayasa yang luar biasa ini? Pelajaran utamanya adalah ini. Kejeniusan rekayasa itu seringkali datang dari pemahaman mendalam soal sifat-sifat dasar dari elemen di sekitar kita, silikon, tungsten, tembaga. Dari situ, kita bisa pakai mereka dengan cara-cara baru yang kreatif. Ternyata, teknologi paling canggih sekalipun seringkali dibangun di atas prinsip yang paling sederhana. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Dengan semua ilmu yang kita punya sekarang, kira-kira keajaiban teknologi apa lagi ya yang sebenarnya cuma nunggu waktu buat diciptakan dari bahan-bahan paling sederhana di sekitar kita?